Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Dani Fitri Penjetan, NPM dari 22012026. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari tahapan penelitian, yaitu metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama itu adalah definisi penelitian. Penelitian adalah suatu proses sistematis untuk mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah. Penelitian dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti sains, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nah, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah, serta untuk mengembangkan pengetahuan atau teori. Penelitian dapat membantu dalam yang pertama ialah mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan teori. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Dan yang keempat ialah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Nah, di sini juga ada jenis-jenis penelitian. Jadi penelitian itu bukan hanya satu penelitian, tetapi ada beberapa jenis penelitian. Jadi penelitian itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Seperti yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Yang kedua ialah penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif seperti angka dan statistik. Yang ketiga ialah penelitian campuran. Nah, kalau penelitian campuran ini yang menggabungkan kombinasi data kualitatif dan kuantitatif tadi tersebut. Masuk ke etika penelitian. Jadi etika penelitian adalah prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Seperti yang pertama, kejujuran. Peneliti harus jujur dalam melakukan penelitian dan melaporkan hasilnya. Yang kedua, objektivitas. Peneliti harus objektif dalam melakukan penelitian dan tidak memihak pada salah satu pihak. Yang ketiga ialah penghormatan terhadap subjek penelitian. Peneliti harus menghormati subjek penelitian dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan mereka. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses untuk menemukan masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian. Langkah-langkah identifikasi masalah adalah: yang A, menentukan masalah penelitian. Yang pertama, masalah penelitian harus jelas, spesifik, dan dapat diteliti. Yang kedua, masalah dapat berasal dari fenomena sosial, teknologi, ekonomi, budaya, atau bidang lainnya. Nah, contohnya, bagaimana pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif remaja? Yang B, latar belakang masalah. Yang pertama, mengapa masalah ini penting untuk diteliti? Kedua, data atau fakta yang mendukung urgensi penelitian. Yang ketiga, implikasi dari penelitian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan, atau kebijakan. Yang C, perumusan pertanyaan penelitian. Yang pertama, harus spesifik atau terfokus. Yang kedua, contoh pertanyaannya adalah: apakah ada hubungan antara intensitas penggunaan Instagram dan keputusan pembelian remaja? Nah, selanjutnya kajian pustaka. Kajian pustaka bertujuan untuk memahami teori yang relevan dan penelitian sebelumnya. Yang A, mencari sumber literatur. Menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, atau laporan penelitian. Yang kedua, sumber yang kredibel seperti Google Scholar, Scopus, atau perpustakaan digital. B, analisis dan sintesis literatur. Mengidentifikasi kesenjangan penelitian atau gap research. Yang kedua, membandingkan teori dan hasil penelitian sebelumnya. C, pengembangan kerangka teoritis. Yang pertama, kerangka teori menjelaskan konsep-konsep yang akan digunakan. Contohnya, jika meneliti media sosial dan konsumsi,
Teori yang digunakan bisa teori perilaku konsumen atau teori komunikasi. Selanjutnya, formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis adalah proses untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji melalui penelitian. Langkah-langkah formulasi hipotesis adalah mencari informasi tentang teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kedua, menganalisis informasi diperoleh. Yang ketiga, merumuskan hipotesis yang akan diuji. Yang A, jenis hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 tidak ada hubungan atau pengaruh. Contohnya, tidak ada hubungan antara penggunaan Instagram dan perilaku konsumtif remaja. Kedua, hipotesis alternatif atau H1 ada hubungan atau pengaruh. Contoh, semakin sering menggunakan Instagram, semakin tinggi perilaku konsumtif remaja. Yang B, perumusan hipotesis. Yang pertama, harus spesifik, bisa diuji, dan berbasis teori atau data awal. Yang kedua, tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis, atau kualitatif sering tidak menggunakan hipotesis eksplisit. Pemilihan metode penelitian. Menentukan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang A, jenis penelitian. Kualitatif, menggali makna atau perspektif subjek penelitian, atau misalnya wawancara mendalam. Yang kedua, kuantitatif, mengukur hubungan antar variabel dengan data numerik, misalnya survei. Yang ketiga, mixed methods, kombinasi kualitatif dan kuantitatif. B, teknik pengumpulan data. Pertama, survei, menggunakan kuesioner atau formulir online. Yang kedua, wawancara, mendalam atau semi terstruktur. Yang ketiga, observasi, mengamati langsung fenomena yang terjadi. Yang keempat, eksperimen, mengontrol variabel untuk melihat efeknya. C, populasi dan sampel. Populasi, seluruh individu atau objek yang menjadi target penelitian. Yang kedua, sampel, sebagian populasi yang diambil dengan teknik tertentu atau random sampling, purposive sampling, dan sebagainya. Nah, masuk ke pengumpulan data. Jadi pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah. Langkah-langkah mengumpulkan data adalah: yang pertama, menentukan jenis data yang diperlukan. Yang kedua, mencari sumber data yang relevan. Yang ketiga, mengumpulkan data yang diperlukan. Pengumpulan data. Pada tahap ini, data dikumpulkan berdasarkan metode yang telah ditentukan. Yang A, persiapan pengumpulan data. Yang pertama, menyiapkan instrumen penelitian seperti kuesioner, panduan wawancara, atau alat eksperimen. Yang kedua, uji coba instrumen, uji validitas dan reliabilitas jika menggunakan kuantitatif. Yang B, pelaksanaan pengumpulan data. Yang pertama, melakukan wawancara, menyebar kuesioner, atau mengobservasi subjek penelitian. Yang kedua, pastikan data dikumpulkan secara etis dan sesuai prosedur. Analisis data. Analisis data adalah proses untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan atau masalah. Langkah-langkah analisis data adalah: yang pertama, mencari pola dan hubungan antara data. Yang kedua, menganalisis data menggunakan statistik atau metode lainnya. Yang ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Analisis data. Tahapan ini bertujuan untuk mengolah data sehingga bisa diinterpretasikan. Yang A, analisis data kuantitatif. Yang pertama, menggunakan statistik deskriptif atau mean, median, atau modus. Yang kedua, uji statistik atau regresi, korelasi, uji T, ANOVA untuk melihat hubungan antar variabel. Yang B, analisis data kualitatif. Yang pertama, menggunakan teknik seperti analisis tematik atau coding.
Yang kedua, menemukan pola atau tema dari hasil wawancara atau observasi. Selanjutnya, interpretasi dan pembahasan. Hasil analisis data dibandingkan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Yang A, membandingkan temuan dengan literatur. Yang pertama, apakah hasil penelitian mendukung atau bertentangan dengan teori sebelumnya? Apakah faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan hasil? Yang B, menarik kesimpulan sementara. Apakah hipotesis diterima atau ditolak jika peneliti kuantitatif? Yang kedua, temuan utama yang bisa menjadi kontribusi ilmu pengetahuan. Pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan adalah proses untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Langkah-langkah pengambilan kesimpulan adalah: yang pertama, menganalisis hasil analisis data, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Yang ketiga, membuat rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari temuan utama penelitian. A. Kesimpulan. 1. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi. 2. Menjawab pertanyaan penelitian secara singkat dan jelas. B. Saran. Untuk penelitian selanjutnya, misalnya, menggunakan sampel lebih besar atau pendekatan yang berbeda. Kedua, untuk praktik nyata, jika penelitian berkaitan dengan kebijakan atau strategi bisnis. Saran bisa serupa implementasi hasil penelitian. Publikasi atau penyebar luasan hasil. Hasil penelitian harus didokumentasikan dan dibagikan agar bermanfaat. A. Penulisan laporan atau artikel ilmiah. Yang pertama, laporan penelitian biasanya terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang kedua, jika ingin diterbitkan dalam jurnal ilmiah, harus mengikuti format dan standar jurnal yang dipilih. Yang B, presentasi hasil penelitian, seminar, konferensi, atau webinar untuk menyampaikan hasil penelitian kepada audiens, akademik, atau praktisi. Yang kedua, menyebarkan hasil penelitian melalui media populer seperti blog atau media sosial jika relevan. Identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah penelitian adalah proses untuk menemukan masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian. Langkah-langkah identifikasi masalah penelitian adalah: yang pertama, mencari informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, menganalisis informasi yang diperoleh. Yang ketiga, menentukan masalah yang ingin dipecahkan. Analisis masalah penelitian. Analisis masalah penelitian adalah proses untuk menganalisis masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian. Langkah-langkah analisis masalah penelitian adalah: yang pertama, menganalisis penyebab masalah. Yang kedua, menganalisis dampak masalah. Yang ketiga, menganalisis solusi yang telah dicoba sebelumnya. Formulasi masalah penelitian. Formulasi masalah penelitian adalah proses untuk merumuskan masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian. Langkah-langkah formulasi masalah penelitian adalah: merumuskan masalah yang ingin dipecahkan, menentukan tujuan penelitian, yang ketiga, menentukan pertanyaan penelitian. Nah, contoh dari masalah penelitian. Yang pertama, contoh masalah penelitian adalah: pertama, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah ada hubungan antara kepuasan kerja dan turnover karyawan? Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kualitas layanan pelanggan? Cara mengidentifikasi masalah. Cara mengidentifikasi masalah penelitian adalah melakukan observasi lapangan, menganalisis data sekunder, melakukan wawancara dengan pakar, dan melakukan survei kepada responden. 3. Literatur review. Definisi literatur review. Literatur review adalah suatu tinjauan sistematis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan literatur review ialah
adalah untuk memberikan gambaran tentang pengetahuan yang sudah ada tentang topik penelitian. Nah, cara melakukan literatur review adalah dengan mencari literatur yang relevan, membaca dan menganalisis literatur, dan menyusun hasil analisis menjadi suatu tinjauan sistematis. Struktur penulisan laporan penelitian. Struktur penulisan laporan penelitian adalah suatu struktur yang sistematis dan logis untuk menyusun hasil penelitian menjadi suatu laporan yang jelas dan mudah dipahami. Bagian-bagian laporan penelitian. Bagian-bagian laporan penelitian adalah bagian-bagian yang membentuk suatu laporan penelitian, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan. Nah, cara menulis laporan penelitian. Cara menulis laporan penelitian adalah dengan menyusun hasil penelitian menjadi suatu laporan yang jelas dan mudah dipahami, serta dengan menggunakan bahasa yang formal dan ilmiah. Kesalahan penulisan yang umum adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis, seperti pertama, kesalahan tata bahasa. Tata bahasa itu tidak sesuai dengan standar penelitian, seperti dia menggunakan bahasa sehari-hari. Sementara jika kita ingin membuat suatu penelitian, kita harus menggunakan bahasa yang formal. Kedua, kesalahan ejaan. Ini sering tidak diperhatikan oleh penulis. Saat membuat penelitian, mereka tidak teliti dengan ejaan dari tulisan penelitian tersebut. Yang ketiga, kesalahan penulisan yang tidak konsisten. Cara menghindari kesalahan penulisan. Cara menghindari kesalahan penulisan adalah dengan membaca dan memeriksa kembali tulisan, serta dengan menggunakan alat bantu seperti kamus dan pedoman penulisan. Metode eksperimen. Definisi metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu metode penelitian yang menggunakan eksperimen untuk menguji hipotesis. Tujuan metode eksperimen adalah untuk menguji hipotesis dan menentukan apakah hipotesis tersebut benar atau tidak. Cara melakukan metode eksperimen. Cara melakukan metode eksperimen adalah dengan merancang eksperimen, melaksanakan eksperimen, dan menganalisis hasil eksperimen. Pengujian. Definisi pengujian. Pengujian adalah suatu proses untuk menentukan apakah suatu hipotesis atau teori benar atau tidak. Tujuan pengujian adalah untuk menentukan apakah suatu hipotesis atau teori benar atau tidak. Cara melakukan pengujian. Cara melakukan pengujian adalah dengan merancang pengujian, melaksanakan pengujian, dan menganalisis hasil pengujian. Nah, ini ada presentasi hasil penelitian. Definisi presentasi hasil penelitian. Presentasi hasil penelitian adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada orang lain. Tujuan presentasi hasil penelitian adalah untuk menyampaikan hasil penelitian kepada orang lain untuk mendapatkan umpan balik. Nah, dan cara melakukan presentasi hasil penelitian. Cara melakukan hasil presentasi penelitian adalah dengan menyusun materi presentasi, melaksanakan presentasi, dan menerima umpan balik. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh studi kasus dalam pedoman penulisan karya ilmiah. Jadi, studi kasus mengenai pedoman penulisan karya ilmiah ini berfokus pada penerapan aturan dan panduan dalam menyusun karya ilmiah yang baik, seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi. Penulisan karya ilmiah yang sistematis dan sesuai pedoman penting untuk memastikan kualitas dan kredibilitasnya. Berikut ini adalah studi kasus yang menggambarkan penerapan pedoman penulisan karya ilmiah di sebuah institusi pendidikan tinggi. Nah, jadi studi kasus ini adalah penerapan pedoman penulisan karya ilmiah di Universitas XYZ. Jadi latar belakangnya ialah
Universitas XYZ adalah sebuah perguruan tinggi yang memiliki reputasi kuat dalam bidang pendidikan dan penelitian. Sebagai institusi akademik, universitas ini sangat mengutamakan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas dan kredibilitas ilmiah, Universitas XYZ memiliki pedoman penulisan karya ilmiah yang ketat yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Pedoman ini mencakup berbagai aspek penting dalam penulisan karya ilmiah, mulai dari struktur dan format penulisan, sistem kutipan, hingga etika penulisan karya ilmiah. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan memenuhi standar akademi yang tinggi, bebas dari plagiarisme, dan dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Namun, meskipun pedoman ini sudah ada dan diterapkan secara resmi, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan kesulitan mahasiswa dan dosen dalam mengikuti aturan yang ada. Nah, masalah yang dihadapi, meskipun pedoman penulisan karya ilmiah sudah ditetapkan dengan jelas, beberapa masalah tetap muncul dalam proses penelitian karya ilmiah di Universitas XYZ. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, kesalahan dalam struktur penulisan. Banyak mahasiswa dan dosen yang masih kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan struktur penelitian karya ilmiah yang benar. Misalnya, beberapa mahasiswa tidak memahami perbedaan antara bab teori dan bab metodologi, atau cara menyusun analisis data yang benar. Hal ini menyebabkan karya ilmiah yang diajukan kurang terstruktur dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, masalah dalam pengelolaan referensi dan kutipan. Banyak mahasiswa yang masih keliru dalam menggunakan sistem kutipan dan penulisan daftar pustaka, terutama terkait dengan gaya kutipan yang harus digunakan, seperti APA, Chicago, atau MLA. Mereka seringkali mengabaikan aturan penulisan preferensi yang benar, yang dapat berakibat pada ketidaksesuaian antara kutipan dalam teks dengan sesuai dengan daftar pustaka yang tercantum. Yang ketiga, plagiarisme dan etika penulisan. Meskipun pedoman penulisan mencakup aspek etika seperti penghindaran plagiarisme dan pentingnya mengutip sumber dengan benar, masih ada mahasiswa yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya etika ini. Beberapa karya ilmiah yang diserahkan menunjukkan adanya kesalahan atau ketidakjujuran dalam hal pengutipan, baik secara tidak sengaja maupun disengaja. Yang keempat, ketidaksesuaian dengan standar internasional. Banyak karya ilmiah yang diserahkan tidak sesuai dengan standar internasional, yang seringkali menghambat publikasi di jurnal ilmiah terkemuka. Karya-karya ini terkadang tidak memenuhi persyaratan yang ketat terkait format penulisan, penggunaan bahasa yang tepat, atau analisis data yang valid. Pedoman penulisan karya ilmiah di Universitas XYZ. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, Universitas XYZ mengembangkan pedoman penulisan karya ilmiah yang sangat mendetail dan terstruktur. Pedoman ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas bagi mahasiswa dan dosen dalam penulisan karya ilmiah yang memenuhi standar akademi internasional. Yang pertama, format umum. Yang pertama, jenis dan ukuran huruf. Setiap karya ilmiah harus menggunakan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12 pt untuk teks utama dan 10 pt untuk catatan kecil kaki. Judul bab ditulis dengan huruf kapital tebal, ukuran 14 pt. Kedua, spasi. Teks utama harus menggunakan spasi 1,5. Kecuali untuk kutipan lebih dari 40 kata yang harus menggunakan spasi tunggal. Jarak antara paragraf adalah 12 pt. Yang ketiga, margin. Margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm, margin atas 3 cm, dan margin bawah 3 cm. Penomoran halaman.
Halaman harus diberi nomor di bagian bawah tengah nomor halaman dimulai dari halaman judul, meskipun halaman tersebut tidak tertampilkan. 2. Struktur karya ilmiah. Bab pertama itu adalah pendahuluan. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, serta manfaat penelitian. Pendahuluan harus memberikan gambaran jelas tentang pentingnya penelitian yang dilakukan dalam dan bagaimana penelitian ini akan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Bab 2, tinjauan pustaka. Penyajian teori-teori yang relevan dengan topik penelitian serta hasil penelitian sebelumnya yang dapat mendukung dan memperkuat landasan teori dalam penelitian. Bab 3, metode penelitian. Menjelaskan jenis penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Metode penelitian harus dijelaskan dengan rinci agar pembaca dapat menilai validitas dan reliabilitas penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Menyajikan data yang diperoleh dari penelitian, baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi. Pembahasan harus menghubungkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian sebelumnya yang relevan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, atau penerapan hasil penelitian dalam praktik. Yang ketiga, sistem kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama, kutipan dalam teks. Kutipan langsung harus disertai dengan nama penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman jika diperlukan. Misalnya, dalam kurung Smith 2020, hal 35 atau halaman 35. Yang kedua, daftar pustaka. Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan nama penulis. Gaya kutipan yang digunakan adalah APA atau American Psychological Association. Contoh, buku Smith, J, dalam kurung 2020 atau tahunnya, Research Methodology, 2, and Introduction, Cambridge University Press. Atau yang contoh keduanya, artikel jurnal, 2, Brown, L, itu namanya, dan Green, K, dalam kurung 2018 atau tahun publikasi jurnal yang kita kutip itu. Methodological Approaches in Social Research, Journal of Social Research, 15 dalam kurung 2, 45 sampai 60 itu halamannya. Oke, yang keempat, etika penulisan. Yang pertama, menghindari plagiarisme. Semua karya ilmiah harus bebas dari plagiarisme. Setiap sumber yang digunakan dalam penelitian harus dikutip dengan benar, baik itu kutipan langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, transparansi data. Penulis harus mempresentasikan data secara jujur dan transparan tanpa ada manipulasi atau distorsi data yang dapat merugikan integritas ilmiah. Dan yang ketiga, kolaborasi penulis. Dalam penelitian yang melibatkan beberapa penulis, kontribusi setiap penulis harus dijelaskan dengan jelas untuk hindari ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab. Nah, langsung langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan pedoman. Untuk mengatasi masalah dalam penerapan pedoman, Universitas XYZ mengambil beberapa langkah strategis. Yang pertama, pelatihan dan workshop. Universitas menyelenggarakan pelatihan rutin tentang penulisan karya ilmiah, termasuk pelatihan penggunaan perangkat lunak manajemen referensi, seperti EndNote atau Zotero. Pelatihan ini membantu mahasiswa dan dosen untuk memahami cara menyusun karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman dan gaya kutipan yang benar. Yang kedua, penggunaan software manajemen referensi. Universitas menyediakan akses ke software manajemen referensi yang mempermudah mahasiswa dalam mengelola kutipan dan daftar pustaka. Ini juga mengurangi kesalahan manusia dalam penulisan referensi. Yang ketiga, panduan online.
Pedoman penulisan karya ilmiah tersedia dalam format digital dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademik. Panduan ini dilengkapi dengan contoh-contoh dan FAQ yang sering diajukan oleh mahasiswa. Yang keempat, sistem review internal. Setiap karya ilmiah yang diserahkan akan melalui proses review oleh dosen atau tim penguji sebelum dinyatakan layak untuk publikasikan. Proses ini memastikan bahwa karya ilmiah yang diajukan sudah sesuai dengan pedoman dan kualitas akademik yang ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi dan hasil diharapkan. Dengan penerapan pedoman penulisan yang jelas dan mendetail, diharapkan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen Universitas XYZ dapat meningkatkan signifikan. Hasil yang diharapkan antara lain, yang pertama, kualitas penulisan yang meningkat. Mahasiswa dan dosen yang mengikuti pedoman dengan cermat akan menghasilkan karya ilmiah yang lebih terstruktur, terorganisir, dan sesuai dengan standar akademik. Yang kedua, pengurangan kesalahan referensi. Penggunaan software manajemen referensi dan pelatihan yang diberikan diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam kutipan dan penulisan daftar pustaka. Selanjutnya, peningkatan etika penulisan. Melalui sosialisasi yang insentif mengenai pentingnya etika dalam penulisan ilmiah, diharapkan ada pengurangan plagiarisme dan peningkatan integritas akademik di kalangan mahasiswa dan dosen. Nah, jadi kesimpulannya, penerapan pedoman penulisan karya ilmiah yang jelas dan sistematis di Universitas XYZ memiliki dampak positif terhadap kualitas penelitian dan publikasi ilmiah yang dihasilkan. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, langkah-langkah yang diambil oleh universitas seperti pelatihan, penggunaan teknologi, dan sistem review yang ketat diharapkan dapat memperbaiki kualitas karya ilmiah secara menyeluruh. Pertanyaan untuk diskusi. Pertama, sejauh mana penerapan pedoman yang ketat dapat membantu mahasiswa mengembangkan kreativitas dalam penelitian mereka? Yang kedua, apakah sistem pelatihan dan workshop yang dilaksanakan sudah cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku? Itu bisa kita diskusikan bersama teman atau dosen kita nanti ya. Bye. Dan sampailah kita pada penghujung video. Semua materi tadi yang saya jelaskan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama saya sendiri yang memaparkannya dan mengerjakan tugas ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.